Aku ora trimo mosok mikir pelawak luwih apik daripada tiyang. Aku emosi iki. Mas. Kuwi kok nek diganggu ki yo mau apa? Wong kene nesu mah dikare bobe, timbangane ceblok diobah-obah ngene lho ora bae. Lah, kedane dan nyabe iki jatahku. Timbangane ceblok tak kronokne. Lah, nek kene nang bocor dikon mbok sedot. Ya mung ora oleh. Insinyur Haji Gunawan kepada panjenipun Romo Yai Miftah Maulana Habibur Rahman dipersilakan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara yang kelima, yaitu acara inti yang akan diisi pengajian oleh panjenenganipun Romo Yai Miftah Maulana Habibur Rahman. Kepada beliau Gus Miftah kami haturkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh pilih sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, wabil khusus Bapak Laksamana Gunawan. Saya jadi ingat Jenderal, kemarin ada santri saya daftar jadi tentara tapi ditolak. Saya tanya panitianya, kenapa santri saya ditolak? Mohon maaf Gus, santri Gus Miftah nggak bisa jadi tentara karena giginya jelek. Akhirnya panitianya saya telepon, mohon izin komandan, setahu saya tentara itu besok tugasnya perang tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Terima kasih Jenderal atas undangannya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tulungagung rahimakumullah. Tugu jagung bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Wong Tulungagung yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Berbahagia sekali kiranya malam hari ini acaranya cukup meriah, dan yang paling luar biasa kita dihibur dengan trio Percil, Kuntet, Hengki. Yang Cak Percil ini punya julukan baru, presiden para purel. Betul sekitar, ini tonggo pulau sedang bang. Tonggo kabeh. Sebelum ini dilanjutkan Bapak Ibu, saya sampaikan kru kamera yang ada di depan Bapak Ibu ini tidak semuanya anak-anak YouTube, tapi ada kru saya dari Jalan Dakwah Gus Miftah yang siaran malam hari ini Jenderal akan ditayangkan di BTV, dulu Berita 1 sekarang menjadi BTV, Jalan Dakwah Gus Miftah, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jadi mohon maaf, mohon izin, karena acara ini nanti disiarkan televisi, mungkin Pak Jenderal Gus Miftah orang misuh, kecuali kepepet. Wih, hati-hati le.
gue gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya ulangi, untuk semua pemirsa yang hadir dan untuk yang ada di rumah, acara Jalan Dakwah Gus Miftah malam hari ini dari tempatnya Jenderal Gunawan Tulungagung. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya akan bacakan hadisnya, nanti akan diterjemahkan oleh Kuntet. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Artinya Kuntet, sapa wong ning alam dunya. Artine Pak. Artine. Iya. Artine hadis kuwi lho, Kat. Artine hadis kuwi iso nganu dhewe lho. Oh, Solo. Kuwi ngawur kene kek sarane aku. Iso ora kowe? Iso ora? Kowe iso ora? Mundur. Kowe iso ora? Mboten. Mundur. Isin melu Gusti pirang-pirang nyangan kok iso. Kowe mundur nang kowe ora iso. Ya enggak. Pakai kentu malah. Ya mawon. Kok ya turu-turan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasar. Perbandingannya antara pasar dan masjid. Apa buktinya? Masjid lebih baik dibandingkan pasar. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Pertanyaannya begini, apakah memang pasar sejelek itu? Sebenarnya mboten. Hadis ini adalah merupakan tantangan bagi orang pasar supaya menjadikan pasar tidak menjadi tempat terburuk. Apa yang buruk dari pasar dan apa yang baik dari masjid? Kita lihat. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajidwa. Kenapa yang dikatakan tempat terbaik itu adalah masjid? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah taat. Mila nyuwun sewu, onone wong lak ning jero masjid niku mesti ngibadah. Ora ana kok ning jero masjid main kartu apa meneh remi. Enten apa mboten? Enggak ada. Makanya hari ini kita bersyukur Pak Gunawan gawe masjid. Mulyane omah niku yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Iki bener le suguhan. Suguhanmu ndi? Dereng wonten badal munggah pertama kula. Ya, seru ini seru. Cuma munggah jam piro le? Kula munggah jam 09.00 buka lawang tang sikil metho tutuk. Kecepet mau bisa. Jam 09.00 kula pemikir. Ora ana suguhan. Belas los. Wonten kata suguhan tapi tebih. Lah niku sosis lha niku. Bakul bakul. Kayak bakul cok. Nah, saya cuma mancing-mancing abai terus ngono kuwi lho. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ana tamune ketok kamulyane. Pak Laksamana Gunawan hari tamunya sebanyak ini, kelihatan kewibawaannya, tamunya banyak. Dia sudah bangga, ini karena saya. Salah ketek ora mergo awakmu, mergo kowe ngundang aku tak kandhani. Oh iya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ra tau ana tamune, ora ana wibawane, tamu ra disuguh nyeleputis. Mila ana tamu langsung disuguh. Duwene degan, tamune didegani. Duwene wedang, tamune diwedani. Nglocop. Duwene kopi, tamune di kopeni. Duwene susu, tamune di
Indomaret gaweke susu. Gaweke susu, Bu. Nah, kalau kemuliaan rumah ada tamu dan kemuliaan tamu ketika disuguh, mulyane kampung yen ana masjide, mulyane masjid yen ana jamaahe. Mila Nabi dawuh, orang yang barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin. Mila berarti Pak Gunawan ki wis duwe omah ning surga. Mila ditungake muga-muga Pak Gunawan mlebu surga dhisik dhewe. Berangkat bar pengajian. Kasih doa amin. Nah, coba dilihat bagaimana kemudian hari ini masjid itu tidak hanya menjadi simbol agama nih, tapi juga menjadi simbol budaya, simbol sosial, simbol pendidikan. Masjid sebagai pusat ibadah, ya 5 waktu. Bahkan hari ini masjid menjadi pusat sosial dan budaya. Buktinya apa? Kalau ada orang mati diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia setelah dagel di Tulungagung, saudara Kuntet. Sabar bro, sabar. Iki mau contoh, Pak. Mau contoh, Tet. Contoh, nggak tenanan. Contoh ini liwat tulis dungo tenanan iki. Oh, contoh, Pak, contoh, sumpah contoh. Iki Kuntet B. Oh, B lho, awakmu A to. Kowe A. Padahal Kuntet B iki Kuntet bosok. Iki Kuntet karo Percil iki umure tua sapa? Tua Kuntet. Nggih. Ngono, Tet. Mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa, mati kuwi syaratnya ra kudu lara. Nggih. Mila senajan Percil luwih nom tinimbang awakmu, Kuntet luwih tua tinimbang Percil, bisa jadi yang mati Kuntet dulu. Enak jariku kono lho, Cil. Contoh. Ya udah kita doakan mudah-mudahan Pak Kuntet panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Kuntet hidup sendiri. Nah, saiki melok dalang sapa kowe lek wis kabeh mati. Belum ora. Pak Eko ya silang. Ngerti ngati Pak Eko ya silang kok Pak Eko. Hilang kabeh sak donya. Jajal kowe nutuk dhewe, dakel dhewe, guru dhewe. Kesel kowe malahan. Kowe to manut kanca-kancane. Maka hari ini mohon maaf, masjid dibangun jelas asasnya adalah takwa, asas surat takwa. Artinya apa? Orang yang memakmurkan masjid tidak perlu diragukan ketakwaannya. Bapak Ibu, saya punya teman seorang preman yang dulu ketika saya mulai ngaji di lokalisasi, Pak, itu pernah ngancam saya dengan pistolnya. Saya itu dalam sejarah diancam pakai pistol 3 kali, Jenderal. Mau ditodong kepala saya, mau dibunuh. Gara-gara saya ngaji di lokalisasi. Ketika saya berdakwah bersama para begengge. Tapi tenang deh, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah memanggil mereka begengge atau lonte atau WTS di hadapan mereka. Jadi kalau saya pengajian bersama mereka, hanya saya panggil mbak-mbak yang saya hormati. Kan nggak mungkin aku pengajian bersama mereka para begengge rahimakumullah, nggak mungkin. Iya. Nah, yang mau saya ceritakan bukan insiden penembakannya Pak Gunawan, tapi apa? Preman yang mau nembak saya ini namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, panggilannya Gunjek. Bapak Ibu tahu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkesempatan membangun 3 buah masjid. Preman, Pak, bangun 3 masjid. Saya di Jakarta punya preman besar, premannya Tanah Abang, namanya siapa? Hercules. Punya anggota di Jabodetabek 1 juta orang pakai anggota KTA. Anda tahu, sudah sekian masjid yang beliau bangun. Padahal dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Artinya apa? Gantian Hengki. Kok artene opo lho ngisi-ngisini Percil CS. Lagi aku mudeng langsung tatak lho, malah ditunjuk tek langsung mangan roti dibungkus bathok. Iki Hengki lanang apa wedok? Enggak lho.
Lanang wedok ini. Iki lanang, Pak. Oh lanang. Kelakuan asli, Pak. Lagi delok sangka rupane ketoke la ora. Laura no. Lanang ora, wedok ora. Oh iya. Nggih. Wah, orang yang memakmurkan masjid yakin adalah orang yang punya iman. Iman kepada siapa? Billah, kepada Allah. Makanya hari ini saya tidak meragukan keimanan Pak Gunawan. Loh, saya ingat loh Bapak Ibu. Ciri orang Islam itu kan bisa secara fisik. Iki kok mikir mau tamati ngapa to iki? Pun nyantai. Iki suwe-suwe pun aja. Aku ora trimo. Mosok mikir pelawak luwih apik daripada tiyang. Aku emosi iki. Mas. Kowe kok nek diganggu ki yo ngopo? Kok kene nesu mah dikare mobe, timbangane ceblok coba ini lho ora bae. Ya, kedani dan nyabe mak. Iki jatahku. Timbangane ceblok tak kronokne. Lah, nek nane nang bocor digoro mbok sedot. Kamu mau ora oleh. Wong aku ki emosi karo tukang sono kowe malah ngamanke degan. Ora ceblok lho, Bah. Iki jenenge jagat sembung bawa golok. Napa niku? Gak nyambung blok. Timbang ceblok ora komben. Telung bengi tak komben dhewe. Jadi dalam ayat ini Allah mencirikan, memberikan ciri-ciri wong sing duwe iman karo Gusti Allah niku wong sing gelem makmurke masjid. Persoalannya begini Pak Gunawan, orang itu kalau bangun masjid pasti jadi. Yang menjadi problem adalah memakmurkan masjid. Maka tugas Pak Gunawan belum selesai. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga, tetapi tidak bisa menempatinya dan memasukinya. Siapa mereka? Orang yang membangun masjid di dunia dan dia tidak bisa memakmurkannya. Makanya tugas selanjutnya Pak Gunawan, pilih pengurus takmir yang bagus. Saya kadang-kadang ngelus dodo, banyak masjid dibangun oleh orang NU atau banyak masjid dibangun oleh uang APBD, tetapi takmirnya orang Wahabi yang tidak kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang saya ngelus dodo, Bu, dodo nih bojo kula. Ya Allah, ya mosok dodo nih percil ono apane? Bocah tuwe wis kaya triplek ngene. Nggih, kaget lho. Tugas selanjutnya Pak Gunawan, gundul tapi menawan. Nah, saya melihat hari ini banyak masjid yang megah tetapi kosong jamaah. Kenapa? Karena salah pemilihan takmir. Contoh Bapak Ibu, ini sering banget saya contohkan Pak Gunawan, bagaimana takmir itu punya kebijakan yang kadang-kadang nggak keren. Saya pengajian pagi hari Minggu di Jepara, jam 9 selesai, jam 10 saya lewat jalan di Jepara. Kebetulan saya mau sholat duha, perut saya mules, saya mampir masjid, pengen sholat duha Pak. Mampir masjid sekaligus sholat duha, mampir BAB di toilet. Begitu saya mau masuk toilet, toiletnya dikunci. Di kejauhan saya lihat penjaga masjid, saya bilang, mohon izin Mas, saya mau ke toilet, bisa nggak dibuka? Apa jawabannya? Mohon maaf Pak, toiletnya dibuka nanti jam 12 pas adzan duhur. Aku kebelet ngising jam 10, kon ngenteni bukaan toilet jam 12. Lak selak jebol pertahananku. Makanya coba sekarang Anda lihat, kenapa SPBU pom bensin itu jauh lebih ramai dibandingkan masjid? Karena di pom bensin SPBU toilet terbuka 24 jam. Banyak masjid dibangun toiletnya ditutup. Alasannya apa? Alah, nanti cuma numpang ke toilet tok, nggak ikut sholat. Anda salah. Orang nulungi kebelet ngising, mau sedia ke WC, itu pahalanya gede Pak. Ini kebijakan yang tidak manusiawi. Makanya takmir itu tugasnya apa? Memakmurkan masjid. Lah sekarang takmir berusaha ikhtiar bagaimana masjid menjadi ramai. Aduh, saya tadi bilang Pak, toilet dibuka 24 jam. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak humanis. Contoh, dalam masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ketika saya tanya alasannya apa,
alasannya khawatir nanti kalau adzan dia tetap tidur gak ikut sholat. Gak masalah Pak Gunawan, kalau waktunya sholat yang tidur tidak bangun gampang sekalian disolatkan. Repot amat. Saya kalau di Madinah itu tidurnya di masjid nyaman, gak ada larangan dari askar, boleh-boleh saja.